Inilah sekarang kehidupanku kembali ke desa. Hampir 4 tahun tak pernah ke sini, bersua dan berkumpul dengan saudara dan sahabat karena mengejar cita-cita. Oh ya, mungkin ini perasaanku saja. Hidup di desa tak seperti hidup di kota. Di kota terasa waktu begitu cepat berlalu, karena kita dituntut untuk berjalan 2 langkah lebih cepat daripada putaran waktu. Sementara di desa, kita bisa hidup berjalan seiringan dengan waktu. Banyak hal yang bisa aku dapatkan tanpa harus mengeluarkan sepeser pun uang. Seperti sayur, aku bisa ke kebun atau ke hutan dan rawa untuk memetiknya. Aku bisa menghibur diri ke danau dan sawah jika aku merasa penat di rumah. Senyum polos dan ikhlas orang-orang di desa membuatku nyaman. Banyak hal yang membuat aku betah di sini dan akan tetap di sini. Ini kisahku dan desaku dan juga mereka. Hei, jangan menghali sawah. Apa orang ini? Apa ini? Ah, tidak. Petani nggak boleh bohong. Deng, ada yang bilang sama kamu. Apa? Bilang saja. Menurutmu, Inel itu cocok tidak dengan saya? Bagaimana, Deng? Cocok tidak? Uya, tidak ada ciptaan Tuhan, laki-laki dan perempuan, yang tidak saling cocok di dunia ini. Tapi, Deng, dia itu sarjana. Sedangkan saya ini cuman petani kasihan. Jangan salah, Uya. Ada juga petani yang S1, S2, S3. Kamu S berapa? Itu dia masalahnya, Deng. Saya ini cuma tamat SMA. Itu kembali ke ini, Uya. Dia memandang status atau tidak? Ya, mudah-mudahan tidak, Deng. Makanya, dulu kamu disuruh kuliah, tidak mau. Sekarang baru menyesal. Iya, Deng. Saya kira dulu sekolah, kuliah cuma untuk menambah wawasannya torang. Ih, memang untuk itu. Tidak, Deng. Selain menambah wawasan, kalau sekolahnya torang tinggi, menambah kepercayaan dirinya torang juga. Itu toh, baru kamu sadar sekarang. Dulu kamu pede sekali bilang mau berhenti sekolah. Sekarang baru kamu mau menyesal. Tapi memang begitu ya, penyesalan selalu di belakang. Kalau yang di depan, itu namanya perencanaan. Seperti sayur lagi di sini. Titip barang tidak minta izin tuan pondok. Jangan-jangan sayur jebakan ini. Beracun tidak ya? Aduh. Mana flu lagi, mana bisa cium apa-apa.
tunggu saja nanti siapa yang datang. Berarti dia yang punya ini sayur. Saya mau minta sewa titip. Titip helm saja bayar kok, apalagi ini titip makanan. Siang Papa Noel. Selamat siang, Inel. Oh, Papa Noel mau pergi pancing. Saya sudah pulang pancing, Inel. Ini saya punya ikan nih. Wih, banyak ikannya. Papa Noel pancing di mana? Oh, ini sedikit, Inel. Kalau dulu waktu saya pancing-pancing, itu 3,5. 3,5 kilo Papa Noel. Bukan. 3,5 bulan, dimakan tidak habis-habis. Saking banyaknya itu, Inel. Ah, Papa Noel ini kadang-kadang. Tapi serius, Inel. Dulu saking banyaknya kalau orang pergi mancing, hasil pancingan itu orang tidak mampu bawa pulang. Nah, sekarang, saking sedikitnya orang tidak tega melihat hasil pancingan, Inel. Oh, dulu kalau mancing dapat banyak Papa Noel. Iyo. Sekarang bisa berkurang, kira-kira gara-gara apa? Kalau menurut saya, Inel, mungkin gara-gara berapa puluh tahun lalu waktu kampung ini mulai rame tuh. Banyak masyarakat yang tangkap ikan di Kuala itu pakai racun. Mungkin itu yang bikin mati ikan dengan keturunan-keturunannya. Oh, kira-kira kejadian itu berapa tahun lalu Papa Noel? Kalau itu sekitar 15 atau 20 tahun lalu, Inel. Waktu saya masih umur 3 tahun. Hah? Papa Noel baru umur 23 tahun sekarang? Kenapa kamu kaget begitu, Inel? Saya tidak pantas kalau umur 23 tahun. Sebenarnya tidak, Inel. Saya harus manipulasi saya punya umur kalau ketemu kamu. Supaya, iya toh. BTW Papa Noel, ikan itu, ikan apa DP nama? Oh, masa kalau yang ini kamu tidak tahu, Inel? Yang ini namanya ikan mujair. Oh, kalau yang itu saya tahu Papa Noel. Yang lain-lain itu ikan apa? Hah, itu dia, Inel. Ini ikan ini datang tanpa status. Jadi orang di sini kasih nama karena dia hitam ini. Orang kasih nama Venom. Ada lagi yang kuning, hitam, putih itu coraknya itu. Orang kasih nama di sini Naruto. Lucu-lucu di sini nama ikannya Papa Noel. Kedengaran kayak nama dari negeri Konoha. Nah, persis yang kamu bilang, Inel. Soalnya ikan ini tidak tahu siapa yang lepas, dari mana dia datang. Baru ikan ini, ikan predator, ikan mujair dengan ikan mas di Danau Poso itu hampir punah dia bikin. Dia sekarang yang merajalela di Danau Poso ini. Konoha. Apa sih itu ikan predator Papa Noel? Memangnya Papa Noel sudah pernah lihat ikan itu makan ikan yang lain? Kan itu ukurannya lebih kecil daripada ikan mujair. Ah, kalau cuma saya yang bilang, Inel, mungkin kamu ragu. Tapi nelayan-nelayan di sekitar Danau Poso ini cerita juga sama saya. Kalau ikan Venom ini suka makan telur-telur ikan yang lain. Makanya populasi ikan mujair sama ikan mas di Danau Poso ini sudah mulai berkurang. Sudah jarang petani dapat. Memang ini ikan dari negeri Konoha ini kadang-kadang. Wah, kalau banyak yang bilang begitu, bisa dipercaya Papa Noel. Tapi pertanyaannya, siapa yang lepas bibit-bibit ikan itu di Danau Poso? Karena dulu pas saya masih kecil, setauku belum ada ikan seperti itu. Nah, itu dia, Inel. Pertanyaan seperti itu muncul juga di benak nelayan-nelayan di sekitar Danau Poso ini, yang menggantungkan hidupnya dengan mencari ikan di danau. Ikan ini, nilai jualnya itu tidak ada di masyarakat, Inel. Sementara dia memangsa ikan yang nilai jualnya bagus. Jangan-jangan Sasuke yang lepas ini, Inel. Aduh, kalau seperti itu, kasihan dong nasib-nasib nelayan di sini, Papa Noel. Apalagi kalau ikan seperti itu sampai menguasai Danau Poso. Bisa mati dong mata pencariannya dorang. Nah, itu dia, Inel. Awalnya, mata pencariannya yang mati. Habis itu, orangnya yang mati. Yang lebih menyakitkan lagi, Papa Noel, ketika nelayan bertanya siapa yang lepas ikan ini, tidak ada yang tahu. Nah, itu kamu juga bisa merasakan yang nelayan-nelayan di sini rasakan, Inel. Sebagai pemancing legend di seputaran Danau Poso ini yang sudah memancing di seluruh pelosok-pelosok Danau Poso ini, saya merasa terluka, Inel. Ingin sekali saya punya hati ini teriak, kembalikan mujair kami, kembalikan ikan mas kami, kembalikan sogili kami, kembalikan juga kamu. Aduh, udah. Ikan hama saja pakai dipamer sama cewek. Ya elah, ada sayur paku lagi. Kalau mau pamer sama cewek itu sayur kol, sayur wortel. Ini kulma dipamer. Oh, kamu Pak kalau tidak tahu garis-garis besar haluan pemancing, jangan banyak omong. Ikan ini
mungkin tidak ada harga nilai jualnya. Tapi bagi seorang pemancing sejati, yang penting joran itu bengkok, melengkung. Kalau soal sayur paku ini, saya tidak tahu kuntilanak mana yang taruh ini di sini. Jangan-jangan kamu yang taruh sini, Pak. Supaya kamu hina saya di depan dia. Jangan begitu kamu, jujur. Oh, kalau soal cinta Duda, saya tidak begitu orangnya. Saya selalu bersaing sehat. Lagi pula, saya mau sentuh sayur paku, gatal-gatal tanganku, alergi saya dengan sayur begitu. Apalagi saya, fobia saya dengan sayur paku. Tidak bisa tidur lagi nanti saya sebentar malam ini, gara-gara saya lihat sayur paku. Mengaku saja Duda, tidak usah ngeles. Sayur gulma, ikan hama, satu paket itu untuk hidangannya seorang Duda. Oke Pak kalau ikan yang kamu bilang ini ikan hama, saya mengaku ini saya punya, karena ini hasil pancingan saya. Tapi kalau sayur yang kamu bilang sayur gulma ini, saya tidak tahu siapa yang taruh di sini. Enak aja kamu fitnah dari tadi. Stop. Tidak usah bertengkar. Sebenarnya sayur paku ini yang punya saya. Saya titip tadi di pondoknya Papa Noel. Supaya kamu tahu Inel, sayur paku itu sayur paling enak di dunia. Saya juga Inel, suka sekali dengan sayur paku. Dan sehat itu mamaku bilang.